keluar dari wadah yang mungkin cantik, wadah yang baik, wadah yang aman. Tuhan menginginkan supaya kita juga berani keluar dari zona nyaman kita. Dia tidak menemukan garam. Tanpa garam, maka masakan yang akan dibuat, menu yang sudah disusun dengan sedemikian rupa, seharusnya kita bersedia untuk menggarami dunia melalui seluruh kehidupan kita. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh indah hari ini. Ketika pagi hari ini kita boleh bersama menikmati pagi hari yang cerah. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali hari kita, mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, Kak Feby, Kak Acel, Kak Juan, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur oleh karena kebaikan, kasih, dan juga kemurahan Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini. Tuhan, berkatilah setiap kami ketika kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi bagi sesama dan juga terlebih bagi Tuhan. Berikan kami hati yang lembut supaya kami mampu untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudaraku, ada sebuah cerita. Seorang koki yang sangat hebat sedang mempersiapkan pesta pernikahan dari keluarga kerajaan. Semua bahan makanan, bumbu-bumbu sudah disediakan dengan sedemikian rupa. Bahkan untuk menu yang akan dipersiapkan, semuanya sudah diramu dengan sangat luar biasa. Menu yang sangat khusus. Tetapi tiba-tiba ada bumbu yang kurang. Dan ini adalah bumbu yang sangat penting, yaitu garam. Sang koki kebingungan sebab
Di dapur dia tidak menemukan garam. Tanpa garam, maka masakan yang akan dibuat, menu yang sudah disusun dengan sedemikian rupa, itu tidak akan menjadi masakan yang enak, tidak akan menjadi masakan yang lezat, apalagi istimewa. Sedangkan semua masakan, menu yang dipersiapkan, semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat baik untuk menyenangkan hati raja. Lalu kemudian Koki keluar dapur. Keluar dari dapur, dia berpikir, di mana tadi aku meletakkan garam? Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, daripada aku membuang waktuku, aku kembali pulang ke rumah. Dan aku akan mengambil garam dari rumahku. Kemudian segeralah ia berlari menuju ke rumahnya untuk mengambil garam tersebut. Waktu memasak pun tiba. Garam sudah ada di dapur kerajaan. Garam yang ada di dalam wadah mulai dibuka, mulai akan dikeluarkan. Tetapi kemudian muncullah percakapan antara butir-butir garam dengan sang koki. Tiba-tiba garam itu berteriak, jangan ambil aku. Sang koki heran dan bertanya, kenapa? Jangan takut, aku akan menjadikan engkau hidangan yang lezat untuk raja dan untuk seluruh tamu undangan. Tetapi kemudian butir-butir garam itu mulai menjawab dengan berbagai macam alasan. Ada yang berkata, jangan, kalau engkau mengambil kami, beberapa dari antara kami, nanti kami tidak bisa lagi berkumpul bersama dengan teman-teman kami yang lain di dalam wadah ini. Jangan, nanti kami akan larut di dalam masakan. Dan orang tidak akan dapat melihat bentuk kami lagi. Orang tidak akan dapat melihat kami adalah garam yang putih dan bersih. Lalu kemudian ada juga yang berkata, jangan ambil aku. Nanti aku akan menderita kepanasan waktu aku dimasak, masuk ke dalam air yang panas di atas kompor. Nah, sahabat Morning Grace, tidak sedikit dari antara butir-butir garam yang ada itu memberikan begitu banyak alasan. Hanya sedikit garam yang bersedia untuk diambil. Hanya sedikit garam yang bersedia untuk diramu menjadi masakan yang istimewa oleh sang koki untuk raja dan juga untuk seluruh tamu undangan yang ada. Pesta pernikahan pun kemudian dimulai. Pesta itu sangat besar, sangat luar biasa. Lalu tiba waktunya, makanan dihidangkan oleh sang koki. Dan sungguh di luar dugaan bahwa ternyata raja sangat senang sekali karena masakan yang disajikan oleh sang koki itu adalah masakan yang sangat lezat, masakan yang sangat enak. Dan tidak sedikit juga tamu undangan yang kemudian memuji dan menikmati makanan yang disajikan buat mereka pada saat itu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita semua tanpa terkecuali adalah garam dunia. Seharusnya kita bersedia untuk menggarami dunia melalui seluruh kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dunia yang tawar ini, supaya dunia yang hambar ini dapat merasakan kehadiran Kristus melalui kita. Menjadi garam itu berarti bersedia keluar dari zona nyaman. Sebagaimana garam itu bersedia keluar dari wadah yang mungkin cantik, wadah yang baik, wadah yang aman. Tuhan menginginkan supaya kita juga berani keluar dari zona nyaman kita.
Menjadi garam itu berarti kita harus bersedia untuk menekan kedagingan kita. Menjadi garam itu berarti kita bersedia untuk menyangkal diri kita dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi garam itu berarti kita bersedia untuk diproses dengan segala macam hal yang mungkin tidak menyenangkan di tengah kehidupan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk menggarami dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh kembali diingatkan. Siapakah kami? Kami adalah garam dunia. Namun seringkali hidup kami justru tidak menggarami dunia di sekitar kami. Hidup kami justru sering membuat tawar, hambar, keadaan, komunitas yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika justru di dalam kehidupan kami tidak menunjukkan identitas kami sebagai garam dunia. Pagi hari ini kami berdoa, kami mohon pertolongan daripada Tuhan, supaya kami dimampukan untuk boleh menggarami kehidupan yang ada di sekitar kami. Kami sadar itu bukan hal yang mudah, namun itulah kerinduan Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.